يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama bagaimana adab kita menjenguk teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit. Dan pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang bagaimana kita bersikap dengan seorang yang ingin meninggal dan orang yang sudah meninggal. Satu hal yang perlu kita perhatikan bersama adalah bahwa dalam diri manusia terdapatkan suatu dimensi non-materi. Dimensi non-materi tidak akan mati seperti dimensi materi. Atau dengan kata lain bahwa dimensi non-materi itu akan tetap ada. Dengan dasar ini, maka Islam memberikan ajaran-ajaran supaya kita selalu berhubungan dengan saudara kita, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal. Islam melihat bahwa hubungan sosial itu bukan hanya terbatas ketika kita hidup di dunia saja. Kalau ada dua teman yang sangat akrab, kemudian salah satunya meninggal. Kalau seandainya kita berpikir atau menghukumi sesuatu menurut pola pikir ilmuwan-ilmuwan barat, maka kita menilai bahwa hubungan keduanya sudah terputus. Tapi kalau seandainya kita menilai hubungan dua teman ini menurut Islam, maka kita katakan bahwa hubungan ini masih ada, tidak terputus. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah meninggal, maka rohnya itu berpindah kepada alam barzah, dan ketika berpindah ke alam barzah bukannya kita tidak bisa berhubungan dengannya. Makanya dalam riwayat kita dianjurkan untuk berdoa. Ada satu hal yang bisa kita berikan kepada teman kita. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin mengawali dengan bagaimana Islam mengatur tingkah laku kita terkait dengan orang yang ingin meninggal, orang yang dalam sakaratul maut. Adab yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Dan ini telah dibahas dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena ketika kita menghadapkan orang yang dalam sakaratul maut ke arah kiblat, maka kita sedang menghadapkan orang tersebut ke arah yang suci, ke arah di mana semua manusia diperintahkan untuk menghadap arah tersebut ketika ingin bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arah ini adalah arah di mana ketika kita menunaikan salat, tatkala kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kenapa
kita diperintahkan untuk mengarahkan seorang yang dalam sakaratul maut ke arah kiblat. Beliau mengatakan, fa innakum idza fa'altum dzalik aqbalat 'alaihi al-malaikatu wa aqbalallahu 'azza wa jalla 'alaihi biwajhi falam yazal kadzalika hatta yuqbad. Ketika kita menghadapkan orang ini ke arah kiblat, maka para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya, akan memberikan perhatian khusus kepadanya. Ini adalah satu filosofis kenapa kita diperintahkan untuk menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat. Kemudian ada berikutnya adalah kita harus mentalkin. Mentalkin artinya kita membacakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sedang sakaratul maut. Rasul berkata bahwa ucapkanlah kata la ilaha illallah kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini, maka seorang muslim ia akan dihadapkan dalam satu kondisi yang sulit. Satu kondisi yang bisa melupakan apapun yang ia yakini, apapun yang ia miliki. Dan di saat itu, kata Rasul, syaitan itu bermain. Ketika orang dalam sakaratul maut dan syaitan membisiki kalimat-kalimat yang tidak suci kepadanya, kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka boleh jadi orang tersebut akan termakan bisikan syaitan. Bukannya dia husnul khatimah, ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membaca, mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan la ilaha illallah. Jadi kalimat-kalimat tauhid harus kita ingatkan kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakaratul maut. Kemudian beliau meneruskan, orang yang sedang sakaratul maut menghadapi suatu kondisi yang sangat menyakitkan, di mana ia langsung melihat wujud malaikat. Malaikatnya akan menyabut nyawanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa seorang yang melihat malaikat secara langsung, maka tubuhnya akan merasa kesakitan. Bahkan rasa sakitnya lebih pedih daripada 1000 pukulan pedang. Artinya efek yang dihasilkan daripada melihat langsung malaikat penyabut nyawa adalah suatu efek yang luar biasa. Kalau seandainya kita tidak memiliki iman yang kuat, maka boleh jadi karena efek ini kita akan lupa apa yang kita pelajari di dunia ini. Kita mempelajari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tatkala kita melihat malaikat dan kita terheran-heran dan kita ketakutan, maka apapun yang kita pelajari akan hilang. Di saat inilah seorang yang sedang sakaratul maut membutuhkan bantuan kita. Kita harus selalu mengingatkan dirinya bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang sedang ketakutan itu, maka orang tersebut tidak bisa berpikir, orang tersebut tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan disinilah peran iblis, peran syaitan untuk menjauhkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW merintahkan kita yang masih hidup untuk membantu orang ini, untuk membantu
orang ini untuk menentukan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan rahmat khusus kepada dirinya. Baiklah, misal insyaallah kita akan melanjutkan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.